Qinchen menengus dingin. Secara alami, dia juga dapat membunuh Qian Luan Yuang sendiri. Tetapi, dia harus menggunakan pedang karet misterius. Dengan cara ini, dampak yang ditimbulkan akan terlalu besar. Lagi-lagi aku yang turun tangan. Kata kucing hitam besar itu sedikit kesal. Qinchen berkata, jika kamu tidak mengambil tindakan, apakah kamu di sini hanya untuk menonton pertunjukan? Ketika kata-kata itu jatuh, Qinchen berusaha mendekati Qian Yuan Liang. Kucing hitam besar itu menghela napas, dan dia juga mulai mengambil tindakan. Hah, mau mendekatiku? Teriak Qian Yuan Liang mencibir. Sosoknya mundur dengan keras, tidak memberi Qinchen kesempatan untuk mendekat sama sekali. Pada saat yang sama, dia mengangkat tombak di tangannya, dan niat pembunuh yang mengerikan melonjak. Mata Qinchen berkilat. Dia membakar esensi dan darahnya, memacu arek pembunuh iblis dengan seluruh kekuatannya, dan mengoperasikan aturan ruang. Sebelum tombak di tangan Qian Yuan Luang benar-benar meledak, dia merasakan bahwa ruang yang di tempat dia berada telah berubah. Qinchen menunjukkan pemahaman terkuatnya tentang aturan ruang. Hampir pada saat yang sama, dia mendesak formasi. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya. Kekuatan jiwa didesak secara ekstrim. Kekuatan magis dan kekosongan terbentuk dalam sekejap. Langit dan bumi tiba-tiba terhirup, dan aturan spesial yang mengerikan meresap, mengelilingi Qian Yuan Liang. Hah, kamu dapat membatasi ruang di sekitarku, ucap Qian Yuan Liang berteriak lagi. Ini adalah keterampilan terbaik Fokejun. Bagaimana anak ini bisa mempelajarinya? Tetapi dia segera mengerti bahwa ini bukan kekuatan ruang yang dapat memenjarakan kekuatan magis milik Fokejun. Ini adalah penjara luar angkasa, dan kekosongan tempat dia berada sepertinya tidak ada lagi di sini. Dunia ini hanya milik Qinchen dalam sekejap. Qian Yuan Liang memahami situasinya dalam sekejap. Saat ini, dia telah terpenjara oleh aturan ruang angkasa milik Qinchen. Dia berusaha mundur dengan liar untuk pertama kalinya. Tapi pada saat ini, dalam kehampaan, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang kepalanya. Hei, ini giliranku yang melakukannya. Itu adalah suara kucing hitam besar. Cakarnya jatuh di belakang kepala Qian Yuan Liang. Qian Yuan Liang ingin bersembunyi, tetapi kecepatan kucing hitam besar itu terlalu cepat. Dia bahkan tidak bisa merasakan napas yang tersembunyi, dan sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Kekuatan tak terlihat mengalir ke pikirannya. Merasakan kepalanya pusing, dia segera bangun. Tetapi pada saat ini, dua sosok muncul lagi di kehampaan, dan itu adalah Lao Yuan dan Gu Zunren. Pada saat ini, Qian Yuan Liang telah dipenjara oleh aturan ruang Qinchen, ditambah kucing hitam besar itu. Saat ini, dia segera ditangkap oleh Lao Yuan dan Gu Zunren, dan terjebak dalam kekosongan ini. Dari mana kalian berasal? Apakah kamu memiliki dunia kecil? Teriak Qian Yuan Liang, menatap Qinchen dengan ketakutan. Matanya penuh ketidakpercayaan, dan dia langsung mengerti bahwa Qinchen benar-benar memiliki dunia kecil, tempat orang bisa bertahan hidup. Ini adalah dunia kecil. Bahkan di surga itu sangat langka. Ada dunia kecil pada anak laki-laki ini, gumam Qian Yuan Liang ketika terkejut. Dia segera meledak dan serangan yang paling menakutkan membakar asalnya dalam sekejap. Hampir seketika dia menghancurkan ruang Qinchen dan mengecam Lao Yuan dan Gu Zunren. Gu Zunren membuka mulutnya dan mengeluarkan darah. Tetapi ketika Qian Yuan Liang menerobos ruang Qinchen, dia juga dapat melihat sesuatu yang tak terlupakan dalam hidupnya. Atau hal terakhir yang bisa dia lihat dalam hidupnya. Ini adalah tombak darah. Tombak darah sepanjang 3 kaki. Ketika Qian Yuan Liang melihat tombak darah itu sudah di depannya. Dan niat membunuh untuk merobek kehampaan langsung hilang di pikirannya. Qian Yuan Liang bahkan tidak berani melawan. Pada saat ini, kekosongan menghilang, langit dan bumi menghilang. Bahkan Qinchen juga ikut menghilang. Di seluruh dunia hanya ada satu hal, yaitu tombak darah setinggi 3 kaki. Tombak darah pemakan jiwa. Teriak Qian Yuan Liang, mengeluarkan raungan ngeri. Dia jelas tahu tombak darah ini. Tombak darah ini sangat akrab dengannya.
Saat dia melihat tombak darah, matanya menunjukkan kengerian yang ekstrim. Dia melepaskan diri dengan panik dan ingin melarikan diri dari sini. Tetapi dia juga mengerti bahwa begitu dia ditatap oleh tombak darah ini, kemungkinan dia bisa lari itu terlalu rendah. Tombak darah ini telah menguncinya sepenuhnya, bahkan jiwanya. Nah, kamu bisa memperbaiki tombak pemakan jiwa, teriak Qian Yuanliang, meraung marah. Matanya penuh ketakutan dan dia hanya bisa mencoba meletakkan tombak secara horizontal di depannya untuk memblokir serangan tombak darah. Namun, tombak itu sudah menusuknya dengan tawa dan meledak dengan raungan yang menggelegar. Apa? Qian Yuanliang menjerit. Meledak seketika, tubuhnya terkoyak dan kabut darah yang dilelehkan tidak menyebar. Tetapi, sepenuhnya ditelan oleh tombak darah ini. Tombak darah jiwa ini menjadi tajam. Sepertinya ada semacam kegembiraan ekstrim di tombak itu. Napas jahat berlama-lama di sekitar cahaya, berdarah yang menyilaukan mekar di atas. Qin Chen juga merasakan kegembiraan tombak darah pemakan jiwa, tetapi dia tidak membiarkan tombak pemakan jiwa itu terus menyala dan langsung menyingkirkannya, langsung disimpan ke dalam gio keberuntungan alam semesta. Pada saat ini, di kejauhan, 3 orang yang sangat menakutkan dengan cepat mendekat, dan 3 aliran cahaya langsung menembus langit dan datang ke tempat itu. Itu adalah Ling Lungling dan 2 lainnya. Dan adegan terakhir yang mereka lihat dalam barisan redup di kejauhan, Qin Chen menusuk tubuh Qian Yuanliang dengan tombak. Dan teriakan Qian Yuanliang langsung menyebar di telinga mereka. Qian Yuanliang! Teriak Ling Lungling meraung marah, Mata mereka bertiga langsung memerah, dan mereka bergegas seperti orang gila. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi dalam waktu singkat itu ketika mereka pergi. Qian Yuanliang dibunuh oleh seseorang, dan dia dibunuh oleh anak laki-laki di ranah alam semi suci. Kucing hitam berkata, "Tidak, Qin Chen, penguasa surga ada di sini." Ucap kucing hitam besar itu segera berkata dengan cemas, "Aku juga merasakannya. Saya khawatir hanya perlu puluhan napas untuk sampai ke sini." Ucap Qin Chen. Kekuatan jiwa Qin Chen begitu kuat, dia bisa merasakan sosok Ling Lungling dan yang lainnya datang mendekat. Qin Chen tidak peduli untuk membersihkan medan perang, dan langsung mengambil cincin penyimpanan dan senjata Qian Yuanliang bersama dengan mayat ke dalam cincin penyimpanan. Pada saat yang sama, dia juga menyingkirkan Lao Yuan, Gu Zunren, dan pilar 1000 araya si iblis suci, lalu bergegas menuju kejauhan. "Nah, kemana kamu akan pergi? Mati untukku!" teriak Ling Lungling dan mereka bertiga sangat marah. Tubuh mereka bersinar, kecepatan mereka meroket dan mereka semakin membuas. Orang gila diganti membuasnya. Secara alami, Qin Chen tidak harus berurusan dengan mereka bertiga. Begitu menghadapinya, dengan kekuatan saat ini, dia pasti akan jatuh dalam bahaya. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan buah Dao Yun Guo. Dia hanya perlu menemukan tempat untuk menyempurnakan buah ini dan memahami aturan waktu. Ketika aturan ruang dan waktu digabungkan, kekuatan tempur seperti apa yang akan dia dapatkan? Dan jika dia menemukan asal-usul langit dan bumi di sini dan menggunakan asal-usul langit dan bumi untuk melangkah ke alam suci, maka akan sangat mudah untuk berurusan dengan penguasa surga. Bahkan itu seperti memotong rumput. Memikirkan hal ini, Qin Chen bergerak lebih cepat dan melarikan diri dengan panik. "Mau lari? Kejar dia!" teriak Ling Lungling sangat marah. Mereka berusaha mengejar dengan liar. Mereka tidak akan pernah mau melepaskan Qin Chen. Karena selain membunuh Fu Keijun dan Qian Yuanliang, anak ini juga telah mencuri buah Dao Yun Guo. Bagaimana bisa dia membiarkan Qin Chen pergi? Qin Chen hanya mengabaikannya. Dia dalam bentuk listrik bergegas pergi dari sini. Dia mendesak aturan ruang dan tiba-tiba kecepatannya meroket. Aturan ruang didorong seperti lengan di bawah kendalinya. Kecepatannya terlalu cepat. Ling Lungling dan ketiganya sedang dalam pengejaran dan mereka mencoba yang terbaik, tetapi metode Qin Chen juga beragam. Teknik pembagian bayangan membuatnya menjadi ribuan klon. Dan pemahaman Qin Chen tentang aturan ruang juga menakutkan. Ditambah ekaristi abadi dapat menanggung serangan dari belakangnya. Beberapa jam berlalu dan Ling Lungling dan kedua lainnya belum bisa mengejar Qin Chen. Mereka bertiga memiliki niat membunuh yang besar, tetapi di sisi lain, mereka penuh dengan rasa ingin tahu tentang Qin Chen. Orang ini pasti memiliki rahasia besar di tubuhnya.
Kalau tidak, bagaimana bisa begitu mempesona? Bunuh orang ini dan ambil hartanya, pikir mereka bertiga. Oleh karena itu, mereka bertiga juga bertekad. Ketiganya percaya bahwa jika mereka memenangkan Qin, keuntungan mereka akan luar biasa. Arah pelarian Qin ternyata ke dalam reruntuhan. Beberapa jam kemudian, Ling Donglin tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Ada sekelompok kekuatan yang mengerikan di depan mereka, dan niat membunuh yang mengerikan melonjak. Rasa dingin yang tak berujung berhenti tanpa sadar. Jika mereka terus mengejar, mereka akan mati. Ini adalah intuisi dari ketiganya secara alami. Qin pergi ke reruntuhan ini di kehidupan sebelumnya, dan tentu saja dia terbang melalui tempat yang dia kenal. Namun, dia beruntung datang ke sini di kehidupan sebelumnya. Ada terlalu sedikit tempat untuk dilewati, dan dia perlahan-lahan mengingat. Pada saat ini, Qin juga melihat kekuatan waktu di reruntuhan di depannya, dan dia tidak tahu mengapa dia memiliki intuisi seperti ini. Tetapi, dia mempercayainya. Namun, pada saat ini, selembar kertas lunak emas di cakram Gyo keberuntungan benar-benar menyala. Kertas lunak emas ini diperolehnya dari Kaisar Bela Diri Emas. Dia belum pernah tahu efeknya sebelumnya, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan harta ini pernah menyakiti Fu Keijun, dan Qin masih tidak mengerti asal-usul kertas lunak ini. Pada saat ini, kertas lunak emas tiba-tiba menyala, dan kertas lunak emas sinar pemikirannya untuk membuatnya terus maju. Qin tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan asal-usul kertas lunak ini. Meskipun dia tidak tahu dari alam rahasia mana Kaisar Bela Diri Tubuh Emas mendapatkan kertas lunak ini pasti ada hubungannya dengan tempat terlarang dewa ini. Dan asal-usulnya juga benar-benar luar biasa. Kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan membuat Qin berhenti, dan dia maju dengan berani. Dia mengeluarkan kertas lunak emas dan melihat bahwa peta ini memancarkan cahaya yang berapi-api. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa cahaya itu sebenarnya dipancarkan dari sisi sebaliknya dari kertas itu. Qin segera membalikkan jimat dan segera melihat rune sederhana di belakang jimatnya. Rune inilah yang bersinar, memancarkan kekuatan suci tertinggi dan memblokir kekuatan waktu yang mengerikan. Tanpa ragu, Qin bergegas langsung ke pusaran kekuatan waktu. Tentu saja dia tidak menerobos dengan gegabah. Dia terus memperhatikan, begitu ada bahaya, dia akan memasuki cakram Gyo keberuntungan alam semesta untuk pertama kalinya. Karena dengan cara ini, meski mungkin tidak aman, setidaknya masih ada harapan untuk hidup. Tapi, yang mengejutkan Qin adalah bahwa jimat ini benar-benar memblokir kekuatan aturan waktu. Di luar pusaran waktu, Ling Donglin dan kedua lainnya meraung dengan panik, bahkan mereka tidak berani masuk ke pusaran itu. Tetapi Qin berjalan dengan santai di tanah ini. Secara alami, Qin memiliki harta luar biasa yang dapat menahan erosi kekuatan waktu. Ini adalah kertas jimat bercahaya yang membuat mereka semakin cemburu.